bahwasanya Surabaya itu dari bahasa Arab. Seharusnya Habib yang demikian ini apakah masih perlu dibela? Masa Habib kayak ini benar? Masa Habib kayak gini ini masih tergolong orang-orang terhormat? Padahal dia ini menyesatkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mengikuti video dari seorang habaib berikut ini. Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Diambil dari kata-kata bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya tak sembarangan. Jadi peletakan nama Surabaya ini tak sembarangan. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita menyimak video dari habaib barusan, bahwasanya Surabaya itu dari bahasa Arab. Seharusnya Habib yang demikian ini apakah masih perlu dibela? Masa Habib kayak ini benar? Masa Habib kayak gini ini masih tergolong orang-orang terhormat? Padahal dia ini menyesatkan umat, menyesatkan anak-anak bangsa, yang akhirnya akan membuat kehancuran sejarah bangsa Indonesia. Sirrul bahi dari bahasa Arab ini benar-benar perbuatan seorang pendakwah yang melampaui batas perbuatan yang tidak benar menurut sejarah bangsa Indonesia. Karena apa? Surabaya itu bukan dari bahasa Arab. Yang jelas Surabaya, Surabaya, kalau dilihat dari lambang saja itu ikan dan buaya. Jadi ikan suro dan buaya. Itu saja sudah tidak masuk lambang ikan dan buaya itu dilihat dari sisi bahasa Arab yang namanya sirrul bahi. Maka dari itu kalau kita melihat sejarah kota Surabaya dan penamaannya Surabaya itu sendiri adalah mempunyai sejarah yang bermacam-macam yang jelas tidak diambil dari bahasa Arab. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah contoh penyesatan. Bisa-bisa ini hanya sebuah doktrin, nanti akhirnya yang menamakan itu adalah orang Yaman. Begitu banyak tumpukan-tumpukan kasus di klan Ba'alawi, mulai nasab, mulai dari pemalsuan kuburan palsu, memba'alawikan makam-makam, jual beli nasab, pembelokan sejarah, termasuk Surabaya yang dikatakan berasal dari bahasa Arab. Ini adalah contoh penyesatan atau pembelokan sejarah. Maka seharusnya orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang mempunyai wewenang di dalam hal demikian wajib meluruskan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang mana orang-orang imigran telah mempengaruhi pribumi bangsa Indonesia ini untuk berbelok kepada leluhur mereka orang-orang Yaman.
Kalau kita membaca arah semacam itu, mereka itu hanya mendakwahkan klan keluarga mereka sendiri. Secara agama juga dari klan mereka sendiri. Padahal kita orang-orang Nahdiyin itu punya kiblat pandangan secara akidah tersendiri dan beda dengan pandangan akidah orang-orang Yaman. Makanya salah satu habaib itu pernah mengatakan, alhamdulillah kita ini dididik oleh orang-orang Yaman, oleh akidah Yaman. Ini juga menyesatkan orang-orang NU semacam itu. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Ikuti akidah Yaman dan Syam, ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Ini juga menyesatkan orang-orang NU semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, yang terakhir kami tetap memberikan pesan bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang nasab habaib itu sudah cukup dijadikan pegangan pada saat ini, Juni 2024, untuk membatalkan nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi habaib Indonesia adalah putus nasab kepada Rasulullah. Berdasarkan kajian kitab nasab, kajian kitab-kitab sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA, ini menjadi hujah atau dalil, bukan dalil baru, tapi beberapa kitab tersebut menjadi hujah, dan penemuan ini menjadi hujah tentang batalnya Ba'alawi menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila di kemudian hari ada yang mampu melawan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan secara realita akal sehat ini bisa dipertanggungjawabkan, siapapun yang mengerti di dalam hal ini juga wajib mengikuti tesis berikutnya yang memang bisa menandingi atau menjawab tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan jika tidak bisa dijawab oleh klan Ba'alawi habaib Indonesia, maka teranglah dan bisa dipegang teguh bahwa klan Ba'alawi habaib Indonesia putus nasab kepada Rasulullah SAW. Maka haram bagi siapapun yang mengerti tentang tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengakui bahwa habaib Indonesia klan Ba'alawi ini masih keturunan Rasulullah. Haram hukumnya meyakini semua ini. Karena apa? Sudah ada dalil atau hujah. Jadi tidak boleh husnudzon lagi. Tidak boleh husnudzon kalau menurut kami begitu. Kecuali tidak ada keterangan, tidak ada dalil, kita baru husnudzon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.